Halo teman-teman CRMS, pada video kali ini kita akan fokus membahas prinsip faktor budaya dan manusia serta perbaikan sinambung. Yang pertama, prinsip faktor budaya dan manusia. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan memengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap. Penerapan manajemen risiko perlu diselaraskan dengan kemampuan sumber daya manusia, kepentingan para pemangku kepentingan, dan sasaran organisasi. Selain itu, manajemen risiko mengakui bahwa kapabilitas, persepsi, dan intensi dari pihak eksternal dan internal dapat bersifat memfasilitasi atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Dan bahwa manusia, demikian halnya dengan budaya, dapat menjadi bagian dari pengendalian risiko, maupun sebaliknya menjadi sumber risiko. Dalam penerapannya, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Apakah risiko yang teridentifikasi telah mengikutsertakan risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek manusia dan atau budaya? 2. Apakah kendali-kendali risiko yang efektivitasnya bergantung pada keandalan SDM telah ikut dievaluasi dalam menghitung exposure risiko? Contoh penerapan prinsip ini, teridentifikasi bahwa salah satu penyebab risiko gagal panen adalah kekeringan lahan. Untuk memitigasi hal tersebut, manajer perkebunan harus dapat membagi tugas dan tanggung jawab ke masing-masing bagian yang relevan dengan mempertimbangkan faktor budaya dan manusia. Misalnya, kepada para pekerja perkebunan, sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi, daripada menugaskan dengan kalimat harus adanya mitigasi risiko cuaca panas, sampaikan dengan lebih sederhana, siramlah kebun setiap pukul 4 sore. Selain itu, bisa juga teridentifikasi sumber risiko yang diakibatkan oleh faktor manusia atau budaya. Misalnya, meskipun sudah dibuat mitigasi dengan menyiram lahan setiap pukul 4 sore, seringkali pekerja perkebunan tidak menyiram lahan karena mengira akan turun hujan. Tapi ternyata hujannya tidak turun, lahan jadi tidak tersiram sehingga kering. Contoh lainnya, suatu organisasi ingin meningkatkan kesadaran pentingnya manajemen risiko ke seluruh karyawannya. Diketahui bahwa mayoritas karyawannya adalah generasi milenial. Maka, untuk memitigasi risiko karyawan acuh terhadap sosialisasi manajemen risiko, organisasi membuat sosialisasi manajemen risiko yang kekinian melalui video TikTok, podcast, game-based simulation of risk management, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip perbaikan sinambung. Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman. Perbaikan sinambung terhadap perangkat kerja manajemen risiko maupun prosesnya ditujukan agar pengolahan risiko yang dipraktikkan organisasi senantiasa relevan dan dapat mendukung operasi bisnis serta pencapaian sasaran. Perbaikan sinambung ini penting karena hal ini akan meningkatkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, menangani harapan para pemangku kepentingan, membantu kepentingan organisasi untuk memenuhi kewajibannya, memanfaatkan hasil dari internal audit dan unit assurance provider lainnya untuk meningkatkan perbaikan sinambung, serta manajemen risiko harus menjadi bagian dari sistem perbaikan sinambung organisasi. Contoh penerapan prinsip perbaikan sinambung dalam manajemen risiko misalnya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan risiko, sebuah organisasi melakukan asesmen terhadap tingkat maturitas implementasi manajemen risiko. Selain itu, organisasi juga melakukan review berkala terhadap kerangka kerja, kebijakan, dan perangkat pengendalian risiko, serta melakukan evaluasi berkala seberapa jauh perubahan lingkungan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi manajemen risiko. Kemudian, melakukan perbaikan untuk memastikan efektivitas sistem manajemen risiko.
Itulah pengertian dan contoh prinsip faktor budaya dan manusia dan perbaikan sinambung dalam manajemen risiko berbasis ISO 31000. Semoga bermanfaat ya. Nantikan juga video selanjutnya. See you in the next video.